Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Nita Yuniarda Suri Rira dengan NIM 2102011060211 dari kelas Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data G akan mempresentasikan mengenai tugas 7 yaitu Lab Observe DNS Resolution. Pada tugas lab ini terdapat 3 part. Part yang pertama itu ada observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Part yang kedua, observe DNS lookup using the NS lookup command on a website. Dan part yang ketiga yaitu observe DNS lookup using the NS lookup command on mail servers. Selanjutnya di sini ada background scenario. The domain name system atau DNS is invoked when you type a uniform resource locator atau URL such as http www.cisco.com into a web browser. The first part of URL describes which protocol is used. Common protocols are Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Hypertext Transfer Protocol offers secure socket layers atau HTTPS and File Transfer Protocol atau F2P. DNS use the second part of the URL, which in this example is www.cisco.com. DNS translates the domain name to an IP address to allow the source host to reach the destination server. In this lab, you will observe DNS in action to use the NS lookup atau name server lookup command to obtain additional DNS information. Dan di sini juga ada required resource yaitu one PC, Windows with Internet and command prompt access. Baik, kita akan masuk pada part yang pertama yaitu observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Jadi di sini pertama kita diminta untuk membuka command prompt. Lalu kita masuk pada bagian B. Add the command prompt ping the URL for the Internet Corporation for assigned names and numbers atau ICANN at www.icann.org. ICANN coordinates the DNS IP address, top level domain name system management, and root server system management function. The computer must translate www.icann.org into an IP address to know where to send the Internet Control Message Protocol atau ICMP package. Jadi di sini kita akan mencoba untuk ping. Oke, jadi di sini itu akan ping www.icann.org. Kita enter. Jadi ini di baris pertama ini dari output ini dia mendisplay convert dari URL untuk IP address by DNS. Jadi di sini ini ada yang ini. Ya. Ini merupakan IPv6 address yang sudah di-convert dari www.icann.org melalui DNS. Jadi kita bisa lihat ini itu sama seperti yang ada pada contoh di file PDF ini. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya, you should be able to see the effect of DNS even if your institution has a firewall that prevents pinging, or if the destination server has prevent for you from pinging its web server. Di sini ada note-nya. If the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping min4 www.icann.org to translate into an IPv4 address if desired. Jadi kalau yang tadi kita menampilkan IPv6 address-nya, sekarang kita akan menampilkan untuk IPv4-nya. Untuk menampilkannya, kita tinggal menambahkan min4 pada perintah yang tadi. Jadi menjadi ping -4 www.icann.org. Oke, kita bisa lihat di sini hasil ini itu sama dengan yang ada di contoh pada file PDF ini. Oke, lalu di sini kita diminta untuk record the IP address for www.icann.org. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian C. Type the IPv4 address from the step B into a web browser instead of the URL. Jadi kita akan mencoba membuka web browser, kemudian kita type IPv4. Di sini kita akan copy dulu IPv4-nya. Yang ini kita copy. Lalu kita buka web. Di sini kita buka HTTPS. Lalu IPv4-nya. Enter. Nah, di sini dia langsung masuk ke website dari ICANN. Tapi di sini tidak bisa membuka websitenya karena website ini masih dalam masa maintenance. Lalu selanjutnya kita akan coba menggunakan IPv6-nya. Nah, di sini hasilnya itu sama dengan yang tadi karena web ini masih dalam masa maintenance. Jadi dia ini tuh membuktikan bahwa kita membuka IPv4 dan IPv6 itu dia tetap berhasil. Selanjutnya untuk bagian D, notice that the ICANN home web page is displayed without using DNS. Jadi di sini jelaskan most humans find it easier to remember words rather than numbers. Jadi kebanyakan itu manusia lebih mudah mengingat words daripada numbers. Jadi dia lebih mudah untuk mengingat URL daripada menggunakan IPv4 atau IPv6-nya. Di sini dijelaskan bahwa computers process in numbers atau memproses number. DNS is the process of translating words into number. Jadi di situ proses mentranslate kata-kata atau URL itu gabung atau angka. There is a second translation that takes place. Humans think ini base 10 number, 10 number. Jadi komputer ini
bisa mengeluarkan pada dasarnya ada 10 number and 2 number. The base 10 IP address 192.0.32.7 yang biasanya kita lihat yang ini tuh. Ini untuk base 2 numbers itu tidak familiar di mata kita. Jadi di sini kita disuruh what happens if you cut and paste the base 2 numbers into a browser. Jadi kita akan buka website menggunakan 2 numbers yang ini kita akan gunakan ini. Di sini dia tidak terbuka apa-apa. Jadi untuk membuka website menggunakan 2 numbers tidak berhasil. Itu dikarenakan browser hanya dapat mengenali 10 number tetapi tidak dengan 2 number. Tekan lanjut pada bagian E. Pada bagian E ini di command prompt kita disuruh untuk membuat komen. Kita buka command prompt lagi. Kita disuruh membuat komen ping www.cisco. Ya, sama seperti tadi, ini tuh IPv6-nya. Kita lihat dulu kalau dia sama. Nah, bisa dilihat ini sama ya. Sama seperti yang ada pada PDF. Lalu untuk IPv4-nya www.cisco.com. Dan ini untuk IPv4-nya. Kita lihat lagi. 172.230. Oke, kita lanjut pada pertanyaan. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Explain. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, saat Anda melakukan ping ke www.cisco.com, apakah Anda mendapatkan alamat IP yang sama dengan contoh? Lalu diminta untuk menjelaskan. Jawaban akan bervariasi tergantung di mana kita berada secara geografis. Cisco menghosting konten webnya di serangkaian server mirror. Ini berarti Cisco mengunggah konten yang sama persis ke server yang beragam secara geografis atau tersebar di seluruh dunia. Ketika seseorang mencoba menjangkau www.cisco.com, traffic diarahkan ke server mirror terdekat. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display explain? Di pertanyaan kedua ini, ketikkan alamat IP yang Anda peroleh saat melakukan ping ke www.cisco.com ke browser. Apakah situs web ditampilkan? Lalu diminta untuk jelaskan. Situs web Cisco tidak ditampilkan. Setidaknya ada dua kemungkinan penjelasan untuk ini. Yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser, dan beberapa itu tidak. Lalu yang kedua, mungkin aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Bergantung pada peramban web, Anda juga bisa mendapatkan pesan yang menyatakan bahwa sambungan tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Oke, sekarang kita akan masuk pada part yang kedua, yaitu observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Yang pertama kita akan buka command prompt dan ketik DNS lookup. Kita enter. Ini ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Ini untuk default servernya masih unknown, dan untuk addressnya yaitu
2001 4489 706 102 dan 2. Lalu lanjut untuk bagian B. Notice how the command prompt changed to a greater than simbol lebih dari besar. Jadi ketika kita jalankan perintah nslookup tadi, dia ketika kita masuk ke command prompt itu simbolnya itu yang di kiri ini akan menjadi simbol lebih dari seperti ini. Selanjutnya untuk bagian C. Pada bagian C ini kita diminta untuk mengetik di command prompt www.cisco.com. Klik enter. Lalu di sini ada pertanyaan. Ini sudah sama seperti yang ini. What is the translate IPv4 address? Jadi translate dari URL ini itu yang ini. 104.93.203.251. Di sini ada note. The IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirror servers in various locations around the world. Ini jawaban dari kenapa IP address yang berbeda. Jadi itu karena lokasi dari kita berbeda karena Cisco menggunakan mirror server. Lalu sini ada pertanyaan, is it the same as the IP address shown with the ping command? Kita akan lihat dulu yang tadi yang di atas. Cisco ini. Ini 2006 173F. Lalu kita lihat di bawah itu ini berbeda. Jadi itu ternyata berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena beda waktu dan juga beda lokasi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Under addresses in addition to the 172.230.155.162 IP address, there are the following numbers. Ini, what are these? Jadi IPv6 ini adalah alamat IP tempat situs web dapat dijangkau. Jadi ini IPv6 address dari server yang dijangkau oleh kita. Ini IPv6. Kemudian IPv6 ini digunakan lebih dari satu yang terkonfigurasi pada server. Jadi kita bisa lihat ada lebih dari satu IPv6-nya. Ada dua. Ini dan juga yang di bawah. Oke, selanjutnya untuk bagian D. At the nslookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use nslookup to get the domain name of an IP address if you do not know the URL. Jadi untuk melihat URL dari IP address yang ini, kita akan coba copy ini, lalu kita akan paste di bawah sini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau you can use the nslookup tool to translate domain names into IP addresses. You can also use it to translate IP addresses into domain names. Using the nslookup tool, record the IP addresses associated with www.google.com. Oke. Jadi ini namanya servernya. Yang ini itu nama servernya.
Kemudian address-nya yang ini yang di bawah nama servernya. Dan untuk yang ini itu IPv6-nya. Jadi di sini kita disuruh untuk menuliskan www.google.com. Enter. Di sini dia mengeluarkan IPv6-nya dan ini IPv4-nya. Ini anak tuh. Jadi jawaban IP-nya dapat bervariasi pada saat sekarang. Kalau kita buka pada esok hari pun pasti IP-nya itu dapat berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk pada part yang ketiga, yaitu observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail servers. Jadi di command prompt, kita akan mengetik set type sebelumnya x enter. Jadi set type mx itu artinya min. Lalu pada bagian B kita diminta untuk mengetik cisco.com. A fundamental principle of network design is redundancy. Jadi di sini itu tadi di sini ada MX preference-nya, juga ada mail exchanger yang ini, mail exchanger atau nama server. Kemudian ini ada untuk IPv6 address-nya. Di sini ada internet address, ada nama server juga. Jadi di sini itu tertulis in this way, if one of the mail servers is unreachable, then the computer making the query tries the second mail server. Email administrator determine which mail server is contact first by using MX preference. The mail server with the lowest MX preference is contact first. Jadi MX preference ini menentukan server mana yang akan pertama digunakan atau terkontak. Dan juga server pertama yang akan dikontak itu yaitu server yang paling rendah. Di sini ada pertanyaan, based upon the output above, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Jadi server yang akan dikontak pertama kali itu yang ini. Karena MX preference-nya itu paling rendah yaitu yang ini. Maaf, yang ini. Karena MX preference-nya itu paling rendah yaitu 10. Lalu pada bagian C kita diminta untuk exit. Lalu IP config. Oke. Di sini ada pertanyaan, write the IP addresses of all DNS server that your school use. Di sini karena saya menggunakan wifi pribadi yang ada di rumah, jadi tidak menggunakan wifi sekolah atau kampus. Jadi kita lihat di wifi ini merupakan IP address dari DNS. Untuk yang ini itu IP6-nya dan juga IP4-nya. Selanjutnya untuk pertanyaan refleksi atau reflection question. What is the fundamental purpose of DNS atau apa tujuan mendasar dari DNS? DNS pada dasarnya bertindak seperti buku telepon untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka. Nomor tersebut dapat berupa IPv4 atau IPv6. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih.